Oke kawan, akhirnya Agent Ali The Movie 2 ini tayang juga di Indonesia setelah 1 bulan lamanya. Rilis di Malaysia duluan, barulah rilis di Indonesia ini. Lamanya tayang di Indonesia ini bukan karena emang sengaja dilama-lamain, tapi kalau misalnya dari pendiri Wow Animationnya sendiri, dia tuh bilang kalau misalnya pengen menyesuaikan sama jadwal libur nasionalnya yang ada di Indonesia ini. Ini kan sekarang ini kan lagi zaman-zamannya anak-anak sekolah pada libur. Nah makanya film Agent Ali The Movie 2 ini barulah dimunculin di Indonesia ini. Dan gue juga nggak bakal ngebahas tentang permasalahan boykot Jumbo, boykot Agent Ali ini segala macam. Gue bener-bener pengen ngomongin pure animasi Agent Ali The Movie 2-nya ini dari perspektif gue pribadi. Karena gue sendiri ini bisa dibilang adalah fanboynya Agent Ali sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu nih ya, kacamata gue ini bener-bener terinspirasi dari yang namanya Iris dari Agent Ali ini. Gue suka sama desainnya dan makanya gue pakai. Ini adalah kacamata minus yang gue pakai sehari-hari gue. Dan gue juga sering banget ngikutin animasi-animasi Malaysia kayak misalnya Ipin, Boboiboy, Mekamato, dan termasuk Agent Ali ini. Tapi walaupun gue se-fanboy-fanboynya gue ke animasi Agent Ali ataupun ke franchise-nya Agent Ali ini, tapi gue tuh bukanlah fans yang fanatik, yang dimana jika misal ada suatu hal yang gue rasa kayak kurang cocok, atau mungkin yang gue rasa kayak downgrade, atau mungkin yang gue rasa kayak ini aneh, ini kurang cocok, ini nggak apa segala macam, ya gue bakal bilang dong seperti itu. Bukannya gue malah mencari pembelaan. Kayak misal karakter ini dimunculkan ya karena untuk setup ke depannya. Karakter ini masih dirahasiakan, karakter ini belum ada motivasi ataupun tujuan yang jelas. Misal konflik ini diulang lagi supaya menguatkan cerita untuk konflik ke depannya. Enggak, gue nggak bakal cari pembelaan gitu loh. Gue sendiri adalah orang yang bener-bener nonton Agent Ali dari awal seriesnya keluar sampai sekarang The Movie yang keduanya ini keluar. Dan gue adalah orang yang bener-bener nungguin Agent Ali ini. Kelanjutannya gimana, ceritanya gimana. Dan gue bener-bener ya, pokoknya intinya suka banget lah sama Agent Ali The Movie 2 nih. Tapi pada kesempatan kali ini gue bakalan review jujur mengenai film Agent Ali The Movie kedua ini. Kerja kita belum selesai. Oke, pertama-tama gue pengen bahas dari segi visualnya dulu. Wow banget, keren banget. Gue apresiasi banget sama negara tetangga kita yaitu Malaysia yang bisa ngebuat visual animasi sebagus ini. Bahkan ya kalau misalnya emang pengen disandingkan dengan Disney ya bisa-bisa aja sih. Cuman ya masih menurut gua belum mempunyai karakteristik ataupun ciri khas tersendiri yang membuat animasi Malaysia itu tuh menjadi unik ataupun menarik. Gak kayak misal animasi-animasi DreamWorks, animasi-animasi Pixar, animasi-animasi Disney itu kan punya ciri khas tersendiri. Yang dimana kalau misalnya kita melihat suatu animasi tersebut, kita tuh udah bisa ngelihat kayak misal, oh ini animasi Disney, oh ini animasi Pixar ataupun sejenis ini segala macam. Bahkan kayak misal animasi dari Cina pun sekalipun, kayak misal filmnya Neza ataupun Necha, itu kalau misalnya kita lihat sendiri ya ini kayak animasi dari Cina. Kalau misalnya kita nonton anime ya ini animasi dari Jepang. Kalau misalnya nonton animasi Korea ya punya ciri khasnya tersendiri. Nah sedangkan kalau misalnya Malaysia ini gue belum menemukan bener-bener ciri khasnya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya emang pure pengen ngomongin dari segi visual, gila banget coy. Mata lu bener-bener dimanjakan banget di Agent Ali The Movie yang kedua ini. Gue langsung bakal kasih rating 10/10 dari segi visualnya, dari segi animasinya, dari segi artikulasi karakternya bagus banget, dari segi pergerakan sinkronasi antara mulut dan dubbingnya itu juga pas banget. Terus juga dari battle sequence-nya, dari pergerakan koreografi battle-nya, yang dimana film ini kan bener-bener battle sequence-nya itu banyak bener. Kayak misal kita tuh nggak dikasih napas, bener-bener nggak dikasih napas. Pokoknya sepanjang film Agent Ali The Movie 2 ini tuh berantem ya, pertarungan terus. Itu tuh bener-bener dibuat secara detail, dibuat secara mendalam. Gue yakin bener-bener dibuat pakai hati gitu loh. Nggak cuman yang kayak pengen dibuat untuk mencari cuan aja, enggak. Ini nih bener-bener ya animasi yang dibuat penuh dengan cinta, dibuat penuh dengan kehati-hatian, dibuat penuh dengan ketelitian. Karena gue yakin banget animasi Malaysia ini tuh pengen banget go internasional. Ya kalau misalnya emang mau lihat track recordnya kayak Upin Ipin, Mekamato, itu kan film-film yang emang udah terkenal banget di seluruh dunia. Itu dari negara tetangga kita loh, dari negara Malaysia. Makanya gue salut banget dengan visual Agent Ali The Movie 2 ini meningkat secara kualitas. Tapi kalau misalnya ngomongin meningkat, itu nggak meningkat banget dari movie yang pertamanya. Karena kalau misalnya gue lihat di movie kedua ini tuh yang benar-benar meningkat ya kayak misal shadernya. Kalian tahu shader kan? Shader itu kayak pencahayaannya, ataupun misal kata lainnya adalah bloom lah. Terus juga misal dari segi artikulasinya itu emang udah bagus. Di sini kalau misalnya di Agent Ali The Movie 2 ini tuh kayak masih lagi kayak lebih emosi karakternya itu lebih kelihatan banget, pokoknya lebih dianimasiin lah. Terus juga dari segi dubbingnya keren banget gue akuin. Ya tiap
pemeran untuk dubbing animasi karakter itu cocok banget lah. Terus juga hal kedua yang pengen gue banggain itu adalah dari segi audionya. Lu nonton Agent Ali The Movie 2 ini seakan-akan lu kayak nonton pertarungannya Dragon Ball, coy. Sound-soundnya itu bener-bener memanjakan banget. Atau mungkin kalian kalau nonton anime kayak Demon Slayer ataupun Kaiju Number 8 itu sound-soundnya itu bagus-bagus banget. Yang bener-bener kayak gendang telinga tuh seakan-akan kayak bener-bener digendang gitu loh. Bener-bener wajib banget lu rasain experience dari segi audionya itu di bioskop. Tapi kalau misalnya mau ngomongin dari segi lagu ataupun musik itu tuh nggak ada yang bener-bener kayak mengena di hati gua gitu loh. Kayak musiknya itu sedikit kurang untuk membangun adegan-adegan yang ada di dalam film tersebut. Kalau misalnya di movie pertamanya itu kan bahkan 3 lagu itu gua bener-bener suka banget yang kayak Bukalah Matamu. Bukalah matamu, lihat itu Planeta beribu seluas laut biru. Terus itu Kita Jaga Kita. Sama-sama kita jaga kita. Sama satu lagi tuh yang apa ya, yang pokoknya tentang ibu. Itu tuh bahkan masuk ke playlist gue. Kalau misalnya Agent Ali The Movie kedua ini gue kurang suka sama lagunya itu. Oke, dan terakhir ini adalah hal yang menurut gue kurang, yaitu dari bagian plotnya ataupun dari bagian storynya. Sampai sini mungkin para fanboy fanatiknya Agent Ali bakalan ngehina-hina gue gitu ya, kayak misal, wah katanya lu nonton semua episodenya, lu nonton semua spin-off-nya, bahkan lu juga nonton movie-movie-nya, tapi kenapa lu dari segi plotnya ngerasa kurang ini itu segala macem. Oke, simpelnya gini aja sih, dari segi emosional gue nggak kerasa banget di Agent Ali The Movie kedua ini. Cerita yang pengen dianimasikan itu atau yang pengen difilmkan itu kan bisa dibagi jadi 2 kategori. Ada yang seri, ada juga yang movie. Yang movie ini ya untuk ditayangkan di layar lebar, durasinya panjang dan kualitasnya harusnya lebih bagus dari yang namanya series. Nah, Agent Ali ini kan ada 3 season total sama ada 2 movie untuk saat ini. Nah, kalau misalnya dari segi villain, nah ini kan yang gue permasalahkan ini kan adalah dari segi villainnya. Kalau misalnya kayak misal di season 1-nya ataupun season 2-nya, villainnya itu motivasinya belum kelihatan jelas ataupun kayak belum kelihatan, masih abu-abu. Nah itu gue nggak masalah, soalnya kan ya pasti kan bakal dijelasin entah di movie-nya ataupun entah di season selanjutnya. Nah tapi kan kalau misalnya kita mau ngomongin movie ini kan ya harusnya kan bisa dibilang kayak satu film utuh gitu loh. Satu film utuh ini kan harus ada kayak, bukan harus ada sih, setidaknya kan rata-rata ada tentang pengenalan karakternya dulu. Jadi kayak kita tuh harus dibuat seakan-akan relate sama karakter-karakter yang ada di movie-nya tersebut. Terus bagian keduanya adalah bagian konflik yang meningkat drastis. Nah di sini barulah dijelasin itu kan kayak ancaman-ancamannya itu apa aja sih, terus juga kayak motivasi villainnya itu apaan sih, barulah di bagian akhirnya klimaksnya cara penyelesaian masalahnya mereka itu seperti apa. Nah kalau misalnya Agent Ali The Movie 2 ini itu tuh yaitu dia yang kayak gue bilang di awal tadi, itu tuh berantem aja sehingga dari segi plot itu tuh terpecah belah banyak banget. Kayak misal plotnya si Alicia yang pakai Iris, terus tuh yang Ali menjadi Satria, terus tuh kerja kelompoknya si Rizwan, terus konfliknya Neonimus, sama konfliknya ketua teras, itu tuh banyak banget. Sehingga gue rasa kayak misal movie keduanya ini tuh kurang cocok kalau misalnya pengen dijadiin movie. Gue lebih prefer kalau misalnya Agent Ali The Movie 2 ini dijadikan series aja. Nah itu mungkin kritikan gue terhadap film itu tuh bakal lebih menurun, karena beda banget. Lu pengen menyampaikan sebuah cerita dengan format seri ataupun format movie, itu tuh tujuannya pasti berbeda gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya Agent Ali The Movie 2 ini gue ngerasanya kayak Spider-Man Across the Spider-Verse, yang dimana filmnya itu tuh nggak selesai di movie satu doang. Jadi maksudnya nggak selesai di satu movie doang. Itu tuh pasti ada movie lanjutannya ataupun ada seri selanjutnya yang bakal menjelaskan kayak misal motivasi villainnya nih apa, konflik selanjutnya yang bakal dibangun tuh apa. Tapi bedanya Agent Ali The Movie 2 dengan Spider-Man Across the Spider-Verse adalah walaupun Spider-Man Across the Spider-Verse memunculkan konflik baru di akhir cerita, di klimaksnya itu, tapi filmnya ya bisa dibilang selesai di film itu juga gitu loh. Jadi walaupun dibagi menjadi 2 part movie, tapi ya film ini seakan-akan selesai gitu loh. Nah kalau misalnya Agent Ali The Movie 2 ini itu sepanjang cerita itu justru menimbulkan konflik. Jadi kayak misal dari awal film, dari tengah film, dari akhir film itu tuh cuman nunjukin plot hole,
konflik, plot hole, sama dinamika karakter yang repetitif, yang diulang-ulang terus. Kayak misal nih, si Ali sama Alicia itu kan, dia tuh kan udah bertarung ya, maksudnya kayak udah menjadi rival dari season pertamanya, season keduanya, terus di movie pertamanya. Nah, movie pertamanya ini kan udah kayak mereka berdua nih udah dieratin banget gitu loh, dari mereka ngobrol empat mata. Bahkan yang paling puncaknya itu adalah di season ketiganya. Harusnya Ali itu tuh udah bener-bener berkembang banget dari season ketiganya ini, tapi ketika melihat movie keduanya ini seakan-akan Alinya itu kayak di downgrade, keras kepalanya masih ada, terus juga kayak misalnya nggak mau kerja sama ini segala macam. Mungkin nggak sih kayak konflik yang dari awal season 1, 2, 3 sama movie pertamanya itu yang udah dibahas, itu tuh dimunculin lagi di movie keduanya ini. Buat apa? Itu yang gue rasakan. Terus yang bener-bener gue permasalahkan itu ya, lagi-lagi motivasi villainnya ini apa? Menurut gue tuh nggak realistis. Nggak kayak di movie yang pertamanya. Kalau misalnya di movie pertamanya itu kan villainnya kan si Nikki ya. Nikki ini kan simpelnya kalau misalnya nanya motivasi dia nih apa, dia itu kan pengen membantu rakyat pinggiran yang miskin-miskin itu supaya mereka itu lebih dilihat sama cyberaya. Ya mereka ngerasa tertindas kan ya, kayak orang-orang miskin nggak dipeduliin, terus juga ya ditelantarin gitu-gitu aja. Nah tapi caranya si Nikki ini salah gitu loh. Sedangkan di sisi lain si Datunya ini, pendiri mata dan juga pemimpinnya cyberaya itu tuh juga salah juga. Nah makanya movie pertamanya ini menurut gue bener-bener bagus banget dari segi konflik, dari segi karakter, dari segi pacing, dari segi story, itu tuh bener-bener kuat banget. Bahkan kalau misalnya pengen dibilang stand movie alone gitu, movie yang bener-bener berdiri sendiri, ini tuh bagus banget. Berbeda yang kedua ini, kalian kayak harus bener-bener nonton film-film sebelumnya. Tapi setelah menonton film-film sebelumnya, di movie kedua ini ya yang ada konfliknya itu malah makin ditambahin gitu loh. Jadi ini nih kayak seakan-akan adalah pintu baru ataupun pembuka baru untuk masa depan Agent Ali yang akan mendatang, seperti itu. Jadi ya di sini tuh bisa dibilang hampir nggak ada klimaksnya, bener-bener nggak ada penyelesaiannya. Kayak oh ya udah selesai gitu aja. Bahkan gue sendiri pun nggak nyangka endingnya itu selesai di situ. Gua rasa kayak masih ada sekitar 20 menit ataupun 10 menit untuk menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya. Ternyata ya tiba-tiba berhenti movie-nya di menit sekian gitu loh. Dengan karakter ini menjadi, ya kalian tahu sendiri lah, gue nggak pengen terlalu spoiler di sini. Nah itulah yang gue permasalahkan di Agent Ali di movie kedua ini. Tapi kalau misalnya emang mau ngomong dari segi visual, dari segi sound, terus juga kalau misalnya mau dari segi artikulasi, animasi, terus juga beberapa karakternya, itu gue salut banget, oke banget. Tapi yang di sini gue permasalahkan adalah konflik yang repetitif. Terus juga movie keduanya ini tuh cuman konflik doang isinya. Tapi juga walaupun konfliknya itu banyak, motivasi dari villainnya itu kurang. Udah sesimpel itu aja. Di sini bukannya gue ngejelekin Agent Ali movie 2, enggak. Gue bisa dibilang bahkan fanboynya itu sendiri. Tapi ya gue balik lagi kayak di awal tadi, kalau misalnya ada emang yang gue rasa kurang ya gue bilang kurang. Gue nggak bakal cari pembelaan walaupun gue fanboynya Agent Ali. Kalau misalnya ada orang yang ngomong Agent Ali 2 ini jelek gitu, ya gue nggak masalah karena gue sendiri merasakan hal itu gitu loh. Tapi kalau misalnya movie pertamanya dibilang jelek, wah gue permasalahkan itu sih, karena movie pertamanya itu bener-bener bagus banget. Dan ya oke, mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Kalau misalnya gue ada salah kata ataupun misalnya gue ada hal yang mungkin kalian harus koreksi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, gak apa-apa. Atau mungkin kalian nggak terima sama opini ataupun argumentasi gue, silahkan kalian komen juga, nggak masalah. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.